Shalom saudaraku, adalah sukacita bagi kita untuk belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri untuk menuntun kehidupan kita, agar kita hidup dalam terang firman-Nya dan kita boleh melayani Dia dengan segenap hidup kita. Sehingga kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan kali ini dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan yang terus bisa dirasakan oleh bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan Laut Tebrau. Tidak mudah, dan ini tantangan sekaligus ujian. Di satu sisi kemenangan karena mereka boleh keluar oleh tangan Tuhan dari Mesir, tetapi di sisi lain adalah sesuatu yang juga menakutkan, berhadapan dengan Laut Tebrau, dan juga dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Tapi yang menarik, cara Tuhan memelihara kita selalu di luar dugaan, di luar logika kita, di luar hitung-hitungan yang bisa kita lakukan. Tapi itu menunjukkan bahwa perjalanan iman memang dibutuhkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Bukan berdasarkan akal budi, kekuatan, kemampuan kita, dan juga berdasarkan pengalaman kita. Boleh kita mengkoleksi pengalaman bersama dengan Tuhan, tetapi itu bukan acuan. Itu hanya landasan memahami bahwa Tuhan bersedia terus menolong kita. Apapun kondisi kita, kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita seorang diri. Meskipun dalam keadaan terpuruk sekalipun. Dan kondisi bangsa Israel, kita tahu bahwa harusnya ada jalan dikatakan yang memang lebih dekat, tetapi Tuhan memang sengaja, karena Tuhan ingin supaya bangsa itu kuat di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena kalau tidak melalui itu, maka dikatakan jangan-jangan bangsa itu nanti menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga kemudian apa? Mereka kembali. Dengan kata lain bahwa kalau mereka tidak berhadapan dengan kesulitan, tantangan hidup, jangan-jangan nanti mereka lembek secara iman, secara kebergantungan pada Tuhan, daya tahan, perjuangan. Sehingga sebetulnya bagaimana kita membentuk seorang anak, ya harus dilatih untuk berjuang, dilatih untuk menghadapi kenyataan hidup, dilatih untuk berpikir, dilatih untuk melakukan segala sesuatu dengan mandiri, supaya dia tahu kondisi hidup itu sebenarnya. Sehingga sebetulnya orang tua yang baik adalah bukan memberi segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang anak, tetapi orang tua yang baik adalah mereka yang melakukan terbaik dengan tujuan apa? Supaya anak itu nantinya daya tahannya luar biasa berhadapan dengan realitas dunia ini.
Tidak harus selalu bicara tentang uang yang banyak yang kita berikan kepada anak kita, tetapi didikan, disiplin, kemandirian, sehingga anak itu bisa berjuang. Dan lebih daripada itu, kebergantungan anak itu pada Tuhanlah itu yang penting. Dan meyakini bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu iya dan amin, yang memang terus bisa dirasakan oleh semua orang percaya. Dan kalau kita perhatikan, tetapi Allah menuntun bangsa itu, dikatakan berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebral. Ya, kita kadang nggak bisa ngerti kenapa Tuhan bawa kita dalam kondisi yang tidak pernah kita pesan, yang tidak pernah kita doakan, bahkan yang tidak pernah kita inginkan. Kita ingin lancar kehidupan kita. Kita ingin sukses usaha kita. Kita ingin tubuh kita selalu sehat. Kita ingin hubungan kita dengan keluarga kita selalu damai, penuh kasih, penuh cinta. Mereka memahami kita, kita memahami mereka. Ternyata tidak seperti itu realitasnya. Ada kemungkinan Tuhan memang mengizinkan kita ada di sana untuk membentuk kita, memproses kita, supaya kita memahami realitas hidup, dan kita belajar di dalamnya, belajar untuk peduli kepada orang lain, belajar juga bergantung pada Tuhan, supaya hidup kita itu menjadi hidup yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, sehingga pada bagian ini menarik menurut saya, ketika mereka taat pada Tuhan, disitulah kunci kehidupan kita sebagai orang beriman. Ketika kita taat pada Tuhan, itulah kunci sebagai orang beriman. Kita tidak bisa memesan hari ini hujan atau tidak. Tapi kita boleh berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya hari ini waktu saya keluar rumah tidak hujan, selalu panas terik, lancar keadaannya, boleh berdoa. Tapi kalau kondisi tidak seperti itu, jangan juga marah pada Tuhan, jangan juga kecewa. Kita boleh berdoa pada Tuhan, Tuhan saya pengen supaya hidup saya penuh damai, supaya keluarga saya terus bersatu, supaya penuh cinta lain sebagainya, boleh. Tetapi kita juga tidak boleh marah kepada Tuhan, karena memang ada kemungkinan hal-hal yang terjadi pada kita itu penyebabnya adalah kesalahan kita sendiri. Nah, kalau kesalahan kita belajar, jangan ulangi, kita evaluasi diri supaya kedepannya lebih baik lagi. Tapi kalau memang karena di luar kendali kita itu terjadi, maka kita hanya meyakini bahwa baik siang hari, di panas terik sekalipun, Tuhan menyertai kita di atas sana. Dengan tanda apa? Tiang awan. Tetapi waktu kita berjalan dalam gelap pada malam hari, kondisi itu tidak nyaman, tidak mengenakan. Mungkin kita sudah tertatih-tatih. Kita berdoa supaya segera terjadinya terang atau siang kembali. Tapi kita bisa masih ingat bahwa di atas sana ada Tuhan yang memelihara kita dengan tiang api. Yang menarik bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang memang begitu banyak mengalami pimpinan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mereka begitu banyak koleksi-koleksi pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dan yang indah dalam bagian ini adalah dikatakan Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ketaatan Musa bukan hanya taat pada Tuhan, tetapi dalam bagian ini dia juga menghormati orang-orang yang Tuhan pakai. Sehingga seperti Yusuf dikatakan yang adalah seorang yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu ketika ada di Mesir, kehidupan mereka terjaga, terpelihara. Karena dikatakan meskipun saudara-saudara Yusuf jahat pada Yusuf, tetapi Yusuf tetap tangguh, tetap teguh. Dan dia berkata, meskipun mereka yang jahat terhadap saya,
tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sehingga Yusuf tidak pahit atau tidak marah kepada saudara-saudaranya. Karena Yusuf lebih melihat Tuhan daripada orang-orang yang mengacaukan hidupnya. Harusnya sebagai seorang yang punya kekuasaan luar biasa di Mesir pada waktu itu, dikatakan selain daripada Firaun, maka Yusuf adalah orang yang nomor 2 di Mesir. Artinya kekuasaan dia tinggi sekali. Dan Yusuf punya kuasa dan mungkin untuk melakukan suatu hukuman terhadap saudara-saudaranya sebagai balasan. Karena kita ingat bahwa saudara-saudaranya begitu keji menjual Yusuf. Kemudian dikatakan sampai membuat ayah mereka merana karena merindukan Yusuf. Pengalaman hidup Yusuf begitu pahit, tetapi menarik kembali lagi kita pada bagian ini, bahwa kalau kita bisa lihat Tuhan, maka perkara yang lain bukan sesuatu yang luar biasa. Kesulitan hidup, penderitaan yang kita alami, bukan sesuatu yang luar biasa kalau kita lihat Tuhan. Tapi kalau kita lihat masalah-masalah, problema-problema, tantangan-tantangan, orang yang menyakiti kita, maka fokus kita itu hanya ke bawah. Ya mungkin saja kita akan menjadi sakit hati. Mungkin saja kita akan kecewa. Mungkin saja kita tidak punya pengharapan. Tetapi kita lihat, bangsa Israel bisa lihat Tuhan di atas, melindungi mereka, memimpin mereka dengan tiang awan, tiang api. Pada siang hari dengan tiang awan, pimpinan Tuhan itu sempurna, sehingga mereka tidak kena panas terik. Tetapi pada malam hari, mereka dipimpin dengan tiang api. Tetapi juga kita ingat pengalaman seorang yang sangat luar biasa, yaitu Yusuf. Kenapa dia tidak marah? Karena dia lihat Tuhan. Sehingga manusia mereka-reka yang jahat, Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang indah untuk kebaikan kehidupan kita. Akhirnya mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin.